Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng berjudul Asal-Usul Kota Bandung. Yuk kita mulai. Dahulu kala di tanah Pasundan, tepatnya di pinggiran Sungai Citarum, tinggallah seorang kakek tua yang dikenal memiliki ilmu sakti mandraguna bernama Empu Wisesa. Di sana, ia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita bernama Sekar. Empu Wisesa memiliki dua orang murid bernama Jaka dan Wira. Mereka berdua ditemukan ketika masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan gunung Tangkuban Perahu. Lahar dari Gunung Tangkuban Perahu pada saat itu sangat membahayakan, membuat Empu Wisesa berpikir untuk menyelamatkan dua bayi itu dan merawatnya hingga saat mereka tumbuh dewasa. Mereka diajarkan ilmu mandraguna oleh Empu Wisesa. Walaupun memiliki guru yang sama, Jaka dan Wira ternyata memiliki perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan, senang bermain, dan pandai bicara. Namun, karena Jaka sering menggampangkan sesuatu, ia jadi tertinggal dari Wira yang rajin mencari ilmu dan tahu makna hidup. Sifat berbeda yang dimiliki mereka berdua itu tidak lantas membuat keduanya menjadi berjauhan. Mereka masih terlihat seperti dua orang saudara yang saling terbuka dan tolong-menolong. Namun, ada satu hal yang tak pernah mereka ungkapkan satu sama lain, yaitu perasaan mereka terhadap Sekar, yang tiada lain adalah putri dari guru mereka sendiri. Awalnya, Jaka terlebih dahulu menyampaikan maksud hati untuk melamar Sekar kepada Empu Wisesa. Jaka yang pandai bicara mampu mengambil hati gurunya. Bahkan, tanpa meminta persetujuan anaknya, Empu Wisesa langsung menyetujui lamaran Jaka, sebab ia berpikir bahwa anaknya Sekar memiliki perasaan yang sama terhadap Jaka yang tampan dan pandai bicara. Keesokan harinya, Empu Wisesa memanggil Sekar untuk menyampaikan keinginannya, yaitu menikahi Sekar dengan Jaka. Sekar yang dikenal memiliki tabiat yang baik dan berbakti kepada orang tua, kali ini membantah perintah orang tuanya. Ia menolak keinginan dari Empu Wisesa dan hanya mencintai Wira seorang. Sekar hanya ingin menikah dengan Wira. Tentu saja, hal itu membuat Empu Wisesa merasa gundah. Sebab sebelumnya ia sudah menyetujui permintaan Jaka untuk menikahi Sekar. Karena itu, Empu Wisesa mencoba bersikap adil dengan membuat sayembara. Baiklah, siapa yang bisa memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu akan aku nikahkan dengan putriku Sekar, kata Empu Wisesa. Jaka merasa hal itu mustahil untuk dilakukan. Tidak mungkin memadamkan lahar panas yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Namun, di depan Empu Wisesa, dia menyanggupinya dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar. Padahal, yang sesungguhnya terjadi, Jaka hanya berfoya-foya dan bahkan bermain dengan banyak wanita. Sementara itu, Wira berpikir keras mencari tahu bagaimana cara memenangkan sayembara itu. Dengan tekun, setiap hari ia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas tersebut. Dia tahu hanya air yang bisa mengalahkan api. Tapi, dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, ia belum juga menemukan cara untuk memadamkannya. Hingga suatu hari, dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Bagaimana jika aku membendung Sungai Citarum? Pikirnya dalam hati. Dengan penuh pertimbangan, Wira mulai melaksanakan idenya itu. Awalnya, ia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar agar tidak tenggelam oleh air bendungan. Kemudian, dengan berbekal kesaktian yang didapatnya dari Empu Wisesa, ia mulai meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya sendiri. Sehingga, tanah dan batuan mampu membendung aliran air sungai. Lambat laun, air mulai menggenang.
membuat lahar panas perlahan menjadi dingin. Kemudian, cekungan itu berubah menjadi danau yang luas, dan orang-orang lalu menyebut daerah itu dengan sebutan Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, ia pun kemudian pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang. Muridnya terbukti sangat mencintai anak sematawayangnya dan mencegah bencana yang bisa muncul akibat lahar panas itu. Tak lama kemudian, mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Sementara, Jaka tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Ia pergi dan tidak pernah kembali. Setelah bertahun-tahun, Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu. Di waktu bersamaan, air dari bendungan itu pun mulai runtuh. Namun, ternyata air itu membuat tanahnya menjadi subur dan gembur. Melihat perubahan yang terjadi, akhirnya mereka pun mulai menempati wilayah yang subur itu. Tak lupa, mereka mengajak penduduk sekitar untuk menjadi penghuni wilayah tersebut. Wilayah yang kini kita kenal dengan nama Bandung. Dari cerita asal-usul kota Bandung ini, kita bisa belajar bahwa kita harus senantiasa bersikap jujur dan tulus dalam menuntut ilmu, dan tidak mengharapkan sesuatu apapun. Sekian dongeng Tanah Jawa tentang asal-usul kota Bandung. Sampai berjumpa lagi di dongeng Tanah Jawa selanjutnya. Dadah!